wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Waalaikumsalam. dengan NIM 22020136 dan rekan saya. Dan saya Girawan dengan NIM 2202020140. Dan saya Legi Prayoga dengan NIM 2202020142. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas tentang cara mereview jurnal. Ada tahapan untuk mereview jurnal. Yang pertama adalah kita harus mengetahui latar belakangnya. Yang kedua, kita harus mengetahui set question problemnya. Yang ketiga, kita harus mengetahui research question. Dan yang terakhir adalah kita mengetahui dan meneliti jawaban dari research question yang berupa research objektif. Baiklah, yang pertama adalah jurnal dengan aplikasi latar belakang. Pengguna internet dan sistem komputer meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, diikuti oleh peningkatan ancaman keamanan jaringan. Statistik CERT menunjukkan jumlah serangan terhadap sistem informasi terus meningkat setiap tahun, mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Meskipun ada banyak literatur tentang sistem deteksi intrusi atau IDS, tantangan dalam mendeteksi serangan yang semakin kompleks tetap ada, terutama dalam virtualisasi dan jaringan berkabel. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari berbagai pendekatan dan teknologi dalam IDS. Set problem. Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana sistem deteksi intrusi dapat dioptimalkan secara untuk mendeteksi serangan tidak diketahui dan mengatasi tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi virtualisasi dan jaringan berkabel. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memahami efektivitas berbagai pendekatan dan metodologi dalam IDS, serta bagaimana mereka dapat diimplementasikan secara praktis dalam lingkungan yang beragam. Research question. Yang pertama adalah apa saja pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam sistem deteksi intrusi saat ini? Bagaimana efektivitas berbagai jenis teknologi IDS dalam mendeteksi serangan yang tidak diketahui? Ketiga, apa tantangan yang dihadapi oleh IDS dalam konteks virtualisasi dan jaringan nirkabel? Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kemampuan IDS untuk mendeteksi serangan yang tidak terdeteksi sebelumnya? Ya, langsung baca baik. Research objektif pertama adalah pendekatan teknologi IDS. Terdapat beberapa pendekatan dalam sistem deteksi intrusi, termasuk deteksi berbasis tanda tangan atau DTI, deteksi berbasis anomali atau DAD, dan analisis protokol SNMPT atau DSP. Masing-masing pendekatan memiliki kelemahan dan kekurangan dalam deteksi serangan berbeda. Kedua, teknologi IDS berbasis tanda tangan efektif dalam mendeteksi serangan yang diketahui, tapi kurang efektif dalam mendeteksi serangan yang tidak diketahui. Sisi lain, IDS berbasis anomali dapat mendeteksi perilaku mencurigakan tapi tidak ketiga, IDS dalam konteks virtualisasi menghadapi tantangan terkait dengan kompleksitas lingkungan virtual dan kebutuhan untuk memantau banyak mesin virtual secara bersamaan. Dalam jaringan nirkabel, tantangan termasuk mobilitas, bandwidth terbatas, dan kurangnya titik pusat untuk pengawasan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan deteksi IDS diperlukan pengembangan teknik yang lebih canggih, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menganalisis pola serangan yang lebih kompleks dan adaptif. Selanjutnya, jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silakan. Berikutnya adalah jurnal tentang teknologi informasi dan perangkat lunak. Latar belakangnya, pembelajaran mesin atau dalam kurung ML untuk estimasi upaya dalam pengembangan perangkat lunak. Estimasi upaya yang akurat penting dalam perencanaan proyek perangkat lunak untuk menghindari keterlambatan
pengengkangan biaya, dan ketidakpuasan klien. Sejak tahun 1990-an, banyak peneliti mengusulkan penggunaan model ML untuk meningkatkan akurasi estimasi. Meski banyak penelitian terkait, masih minim analisis empiris yang menguji efektivitas model ML secara sistematis, menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai akurasi model ML dibandingkan metode tradisional. Tantangan lain adalah keterbatasan asas data proyek yang bersifat rahasia, menghambat validasi model ML. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau studi empiris terkait ML untuk estimasi upaya, memberikan wawasan dan rekomendasi praktis. Berikutnya adalah research problem. Yang pertama, keterbatasan metode tradisional. Estimasi upaya dalam pengembangan perangkat lunak seringkali dilakukan menggunakan metode tradisional yang mungkin tidak cukup akurat atau efisien. Ada kebutuhan untuk mengeksplorasi teknik baru yang dapat meningkatkan akurasi estimasi. Yang kedua, variabilitas dalam hasil. Terdapat banyak teknik ML yang telah diterapkan dalam estimasi upaya, tetapi hasilnya bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami teknik mana yang paling efektif dan dalam konteks apa mereka dapat diterapkan dengan baik. Tiga, kurangnya bukti empiris. Meskipun ada banyak penelitian yang mengusulkan model ML untuk estimasi upaya, masih ada kekurangan dalam bukti empiris yang mendukung efektivitas model-model ini dalam praktik nyata. Penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti empiris yang ada. Kemudian research problem. Yang keempat, keterbatasan dalam akses data. Banyak studi yang menggunakan data yang proyek perangkat lunak yang bersifat rahasia atau tidak ada untuk ML secara menyeluruh. Ini menciptakan tantangan dalam generasi hasil penelitian ke konteks industri yang lebih luas. 5. Pertanyaan penelitian spesifik. Penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan spesifik seperti teknik ML mana yang telah digunakan untuk estimasi upaya perangkat lunak, berapa akurasi estimasi keseluruhan model ML, kumpulan data apa yang digunakan dalam eksperimen, metode validasi apa yang digunakan dalam eksperimen, metrik apa yang digunakan untuk mengukur akurasi estimasi. Berikutnya ada research question. EQ1, teknik pembelajaran mesin ML apa saja yang telah digunakan dalam model estimasi upaya perangkat lunak. Yang kedua, bagaimana akurasi estimasi keseluruhan dari model-model ML yang telah diterapkan dalam konteks estimasi upaya perangkat lunak. Yang ketiga, kumpulan data apa yang digunakan dalam eksperimen yang melibatkan model ML untuk estimasi upaya. Yang keempat, metode validasi apa yang digunakan dalam eksperimen untuk menilai kinerja model ML. Yang kelima, metrik apa yang digunakan untuk mengukur akurasi estimasi dalam penelitian yang melibatkan model ML. Yang berikutnya adalah riset objektif. Identifikasi teknik ML. Mengenali teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk estimasi upaya pengembangan perangkat lunak agar praktisi dapat mempertimbangkan sebagai solusi potensial. Evaluasi akurasi model. Menilai keakuratan model ML dalam estimasi upaya dibandingkan dengan metode tradisional. Analisis perbandingan model. Membandingkan kinerja model ML dengan model non-ML dan antara model ML untuk identifikasi konteks estimasi, menemukan konteks di mana model ML lebih unggul serta memahami kekuatan dalam kelemahan dan dari tiap model. Pengembangan rekomendasi praktis, memberikan rekomendasi praktis bagi peneliti dan praktisi dalam memilih dan menerapkan model ML yang sesuai untuk estimasi upaya. Berikut adalah jurnal berikutnya, saya akan kepada rekan saya. Oke, baik. Jurnal berikutnya, jurnal ketiga adalah tinjauan pustaka sistematis tentang kinerja prediksi kesalahan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah pengumpulan data kesalahan sering kali sulit karena tidak selalu direkam dengan baik. Banyak studi menggunakan data yang tidak seimbang sehingga mempersulit pelatihan model. Berbagai teknik pemodelan digunakan tetapi tidak semuanya memuaskan. Model seperti SPM dan G45 berkinerja buruk jika tidak dioptimalkan. Kurangnya informasi kontekstual juga menghambat pemahaman dan meta-analisis prediksi kesalahan penting untuk meningkatkan kualitas sistem dan pengurangan biaya. Namun banyak model
industri. Banyak model prediksi kesalahan tidak mempertimbangkan kualitas data yang digunakan, data yang tidak bersih atau tidak lengkap, dan dapat mengakibatkan prediksi yang tidak akurat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kendala hasil yang diperoleh dari model-model tersebut. Yang kedua, variasi dalam teknik pemodelan. Terdapat banyak teknik pemodelan yang digunakan dalam studi prediksi kesalahan, tetapi tidak semua teknik memberikan hasil yang konsisten atau memuaskan. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa teknik, tidak semua teknik memberikan hasil yang konsisten dan atau memuaskan. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa teknik seperti support vector machine atau SVM dan G45 seringkali berkinerja buruk dalam konteks tertentu, terutama ketika data tidak seimbang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang teknik mana yang paling efektif dalam berbagai konteks. Yang ketiga, kurangnya standarisasi dalam metodologi. Banyak studi yang tidak melaporkan metodologi dan konteks dengan cukup rinci, sehingga menyulitkan untuk membandingkan hasil antara studi. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam melakukan meta-analisis dan mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi kinerja model. Meskipun ada banyak penelitian yang menjanjikan dalam prediksi kesalahan, masih ada kekurangan dalam penerapan model-model ini dalam praktik industri. Penelitian ini menunjukkan perlunya lebih banyak studi yang menggunakan metodologi yang andal dan melaporkan hasil komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan praktisi dalam memilih dan menerapkan model. 5. Kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut. Terdapat kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menjawab pertanyaan terbuka. Tetapi bagaimana membangun model prediksi kesalahan yang efektif? Dapat diandalkan penelitian ini menekankan pentingnya metodologi yang lebih besar dan terperinci untuk meningkatkan pemahaman tentang kinerja model dalam konteks yang berbeda. Research question. 1. Bagaimana kualitas data yang digunakan dalam model prediksi kesalahan mempengaruhi akurasi dan kendala prediksi? Pertanyaan ini berjalan untuk mengeksplorasi hubungan antara kualitas data dan hasil kinerja model. 2. Teknik model mana yang paling efektif untuk prediksi kesalahan dalam konteks yang berbeda? Pertanyaan ini berfokus pada perbandingan bagaimana teknik pemodelan seperti Navier Bayes, regresi logistik, dan SVM untuk menentukan mana yang memberikan hasil terbaik dalam situasi tersebut. 3. Sejauh mana informasi kontekstual dan metodologis yang dilaporkan dalam studi mempengaruhi kemampuan untuk melakukan analisis dan membandingkan kerja model. Pertanyaan ini berjalan untuk memahami pentingnya pelaporan yang jelas dan rinci dalam penelitian untuk memungkinkan analisis yang lebih baik dan pemilihan model yang tepat. 4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model prediksi kesalahan dalam praktik industri? Pertanyaan ini berfokus untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi dalam penerapan model prediksi kesalahan yang telah dikembangkan dalam penelitian. 5. Apa saja metodologi yang dapat digunakan untuk membangun model prediksi kesalahan yang lebih efektif dan dapat diandalkan? Pertanyaan ini berfokus pada pengembangan metodologi baru atau perbaikan metodologi yang ada untuk meningkatkan kinerja model prediksi kesalahan. Research objektif. Yang pertama, menganalisis pengaruh kualitas data. Mengevaluasi pengaruh kualitas data pada akurasi dan kendala prediksi kesalahan, serta mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengumpulan data pemeriksaan data. Pengembangan teknik pemodelan, membandingkan efektivitas berbagai teknik model seperti Navier Bayes, regresi logistik, dan SVM, serta memberikan rekomendasi penggunaannya. Yang 3, menilai pentingnya informasi kontekstual dan metodologis, mengeksplorasi pengaruh informasi, kinerja model, dan serta memberikan paduan pelaporan. Faktor-faktor yang menghambat penerapan model prediksi kesalahan dalam industri dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Mengembangkan metodologi yang lebih efektif, merancang dan mengembangkan atau memprediksi metodologi untuk membangun model prediksi kesalahan yang lebih efektif dan dapat diandalkan serta mengujinya dalam berbagai konteks. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.